Oke, halo semua guys, saya Axel dan kali ini akan saya melakukan review dari Hyundai Ioniq 6. Ya, jadi ini adalah line up EV Hyundai termahal ya di Indonesia. Jadi ini adalah sedan ya, jadi ini adalah sedan coupe-coupe look ya. Ini menarik banget. Nah, dari bagian depan dia seperti ini untuk tampangnya ya. Jadi dia seperti ini. Nah, untuk lampunya dia unik ya. Dia lampunya model kotak-kotak kecil kayak gini. Dan ini kalau mati dia seperti ini. Jadi ini kebetulan karena lampu kecilnya lagi nyala, dia ada lampu DRL di bagian atas, di bawahnya lampu sein. Nah, untuk lampu besarnya dia diapit dari 2 buah proyektor dan ini udah full LED ya. Dan kalau kita nyalain lampu jauh dia ngesutnya dari dalam ya. Dia nggak ada grill tertutup ya. Dia cuman ada ini doang nih, lubang-lubangnya seperti ini. Ada corner sensor dan dia udah kamera 360. Nah, untuk mobil ini dia kapasitasnya adalah baterainya tuh di 77,4 kWh. Nah, untuk mesinnya, nah dia tenaganya nih lumayan besar ya. Jadi dia 326 PS, torsinya adalah 605 Nm ya. Dan itu karena mobil listrik dia bisa diraih dari RPM 0. Nah, dia di sini kebetulan ini karena lagi display ya. Jadi kayaknya plastiknya ada yang dibuka. Seingat saya nih ada yang tertutup ya harusnya ya. Di bagian tengahnya ada bagasi, tulisannya Ioniq. Akinya di sini ya. Untuk di sini, nah ini untuk high voltage-nya di cover ya tuh di dalam. Ruang mesin udah dicat dan juga dia udah hidrolik ya, 2 sisi dan ada peredamnya di kiri dan di kanannya. Nah, dan ini udah ada ADAS ya, udah ada Hyundai Smart Sense. Nah, karena yang saya tontonin dalam warna yang normal, jadi harganya beda ya. Nanti harganya saya tulis di bawah untuk yang harga yang non matte sama yang matte. Nah, kalau yang matte itu harus nambah 3,5 juta dari harga aslinya. Nah, itu yang matte, contohnya kayak gitu. Nah, untuk peleknya, nah ini kebetulan yang dimasukin ke Indonesia langsung yang top of the line-nya ya. Ini yang tipe signature. Jadi peleknya two tone polish ya, besar dengan ban Pirelli P0 ya. Pirelli P0 dengan ukuran sebesar 245/40 R20 ya. Rem depan udah cakram ya. Memang cakep ya kalau dilihat ya. Sebenarnya kalau dilihat nih cakep banget mobilnya. Dan ini dia warnanya silver ya. Yang di bagian bawah sini itu dia warna silver. Dan setahu saya kalau beda warna dia beda ya. Kalau yang warna putih setahu saya dia ada yang warna silver, ada juga yang pakai warna hitam. Nah, ini untuk lampu seinnya dia model kotak-kotak kayak pixelated gini ya. Ini keren. Dia udah ada ini ya, sunroof, tapi ini kaca mati sayangnya ya. Dia bukan kaca yang bisa dibuka. Nah, dia seperti ini untuk modelnya. Nah, ini untuk door handle-nya dia tersimpan rapi ya. Jadi kalau mobilnya dikunci dia flush aja. Tapi karena kita lagi buka dia seperti ini. Akses marknya ada di bagian sini. Nah, untuk di bagian interior, nah ini dia untuk joknya dia udah elektrik ya. Ini ada untuk lumbar support ya, ada untuk recline, ada untuk sliding ya, ada buat head adjuster dan ada buat inclination-nya. Dan ini juga masih ada buat ini buat ngatur mode ininya ya. Ini sepertinya kayak memori ya. Nah, karena di sini dia juga ada 2 memory slot untuk di driver ya. Bahan di sini sebenarnya dia bukan ini ya, dia bahannya bukan bahan soft touch ya, ini kayak plastik. Dan di sini ada ambient lighting, ini gede ya di bagian sini pegangannya. Speakernya dia udah Bose ya, speaker udah Bose, kulit yang di sini. Ada door pocket, cup holder ya. Tadi speakernya udah Bose. Dan karena ini mobil listrik, jadi dia single gear ya. Jadi dia cuma ada 2 pedal. Di sini ada tuas untuk membuka kap mesin. Dan ini dia ada untuk port OBD dan fuse. Dan ini untuk spionnya dia udah bisa diatur electric track plus electric folding dan dia sudah auto folding. Untuk electric park brake dari sini dia ada vehicle stability control ini untuk buka port charging ya, dan ini untuk buka bagasi belakang. Nah, karena tadi spionnya dia bukan yang kamera, jadi makanya dia nggak ada kameranya di sini ya. Nah, di sini untuk AC dia warna silver ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Dan ini dia kalau dalam kondisi mati dia memang dia joknya mundur ya. Jadi dia ala-ala mobil-mobil sedan mewah. Nah, begitu kita masuk, joknya akan langsung balik. Nah, kita coba nyalain ya. Kita ACC on aja. Nah, dia seperti itu ketika dia nyala. Nah, di sini kalau kita lihat di sini untuk setirnya dia memang mirip sama Ioniq 5 ya. Setirnya mirip sama Ioniq 5. Di sini untuk pengaturannya dia jadi kalau dia mati tadi flat aja ya. Ini piano black. Di sini ada untuk ngatur cruise control. Udah adaptif ya. Untuk adaptif cruise controlnya udah adaptif. Di sini dia ada untuk ngatur menu ya. Nah ini ada kalau kita tahan
dia ada setting. Nah ini settingnya kita langsung buka di bagian sini. Nah ini auto driver assistant dan segala macamnya ada di bagian sini. Nah kalau kita mau lihat drive info, nah ini dia ada trip A. Nah ini ada trip setelah ngecas ya, dan aku melihat info ya, ada 3. Nah kalau kita pencet lagi, dia ada untuk ininya ya, untuk grafik dari motor listriknya ya. Ini balik lagi ke range. Nah ini range-nya dia 344 km ya tadi ya, range-nya 344 km. Nah dan balik lagi ke driving assistant-nya. Nah ini kalau kita pencet OK, nanti akan langsung kebuka ke settings ADAS-nya. Nanti akan saya jelasin. Di sini ada untuk tuas untuk transmisi, lampu ya. Ini kalau lampunya kita matiin dia akan ngikutin ya. Hyundai itu selalu unik. Dia di sini ada untuk speedometer ya, format digital. Sisa baterai ada di bagian bawah. Ada mode driving, ada eco. Nah ini dia ada beberapa mode driving ya. Untuk Hyundai Ioniq 6 ini dia ada untuk kilowatt hour, ini untuk konsumsi listrik, ada outside temperature dan odometer di bagian sini ya. Dan untuk di sini yang sebelah kanan dia sudah ada untuk source mode, ini untuk SIG track, untuk audio, favorite menu dan voice command. Dan ini dia kenapa dia nggak ada logonya ini, karena ini Morse code ya, ini Morse code artinya Hyundai. Nah untuk masuk drive mode ini kita bisa ganti. Ini tadi ada eco ya, ada normal dan sport. Nah kalau sport dia berubah jadi warna merah ya di bagian sampingnya. Nah kalau kita mau masuk ke mode snow, kita tinggal tahan. Nah dia akan masuk ke mode snow. Nah kenapa dia bisa begitu? Karena mobil ini dia listriknya 2 motor, dia all wheel drive. Jadi beda sama Ioniq 5 yang dia cuman RWD, jadi dia cuman motor belakang. Kalau ini dia front and rear, jadi dia all wheel drive masuknya. Nah ini dia ada untuk pedal shift, ini bukan buat ngatur gigi ya, tapi ini buat ngatur regenerative braking. Nah tadi untuk lampu tadi dia udah auto ya, ini tuasnya warna silver, ini ada auto high beam juga. Dan kalau kita ngesen, nah dia ada one touch remote signalnya ya. Dan untuk wiper dia udah auto ya, udah auto. Dan ini dia tuasnya warna silver, ini keren ya. Nah untuk pengaturan setir dia di sini tilt dan teleskopik ya. Nah untuk transmisinya Hyundai Ioniq 6 itu sama kayak Ioniq 5, dia dari sini ya. Jadi kalau kita mau mundur kita tinggal turunin ke bawah kayak gini ya. Kalau kita mundur kita ke bawah, netral kita setengah, kalau drive kita tinggal balikin. Nah seperti itu. Nah kemudian tadi untuk setir ini dia dijahit kulit warna hitam ya. Dan tadi lupa, ini dia ada HUD. Nah tuh dia ada HUD nya, ada head-up display. Ini ada center speaker Bose-nya. Nah ini untuk head unitnya kita bisa lihat. Nah dia kalau bagian depannya seperti ini, dan memiliki baterai dan media yang lagi diputar. Kita slide. Nah ini dia ada untuk pengaturan EV. EV ini untuk ngatur ininya ya. Nah yang terkait departure time, jadi kita bisa atur terkait pengecasannya seperti apa. Dan ini dia juga ada mode V2L atau vehicle to load. Jadi V2L ini adalah mode yang digunakan kalau misalnya kita mau ngejadiin mobil ini sebagai PLN berjalan. Jadi kalau misalnya mau nyalain TV di campingnya, ini bisa banget, dia memanfaatkan dari baterai listriknya ini. Nah ini kita bisa ada settings, ini buat settings dari pengecasan ya. Kita bisa setting dia maksimal berapa persen supaya ngejaga health baterainya. Dan ini RC charger kita bisa atur buat pengecasan ini maksimum, reduce atau minimum. Ada utility mode ya. Ini utility mode ini untuk high voltage battery ya. Ini kita bisa pakai buat ini bisa dipakai buat menghidupkan ini ya. Jadi istilahnya kelistrikan dari mobilnya, karena mobilnya tetap pakai aki 12 volt ya tadi ya. Nah ini untuk regenerative braking kita bisa atur, charging connector kita bisa atur. Nah ini untuk locking mechanismnya. Dan ternyata ini bisa diatur untuk audible informationnya ya. Ini buat ngatur voice prompt-nya. Ini kita bisa atur untuk volumenya, dan dia ada untuk mode plug and charge-nya. Nah, terus di sini kita coba lihat lagi, ada menu phone projection, voice memo, climate, warmer atau ventilation. Warmer ventilation ini dia sudah lengkap dengan cooler seat 3 level ya, dan heater seat 3 level ya. Dan di bagian driver dan penumpang depan, dan dia lengkap dengan heated steering wheel ya. Dan ini ada untuk pengaturan climate ya. Ini climate setting kita bisa ngaktifin washer. Jadi kalau ketika kita lagi ini ya, kita kasih air wiper, nanti dia sirkulasi udaranya akan kebuka sebentar. Dan ini ada untuk automatic dehumidify, smart ventilation, auto devog, dan lain-lain ya. Nih ada auto control. Dan ini juga tadi ada untuk pengaturan AC ya, yang ada di sebelahnya. Nah pengaturan AC-nya dia diatur dari bawah sini ya. Jadi dari atas bisa, dari bawah juga bisa. Nah ini kita bisa lihat untuk pengaturan AC-nya dia sudah dual zone
auto climate control ya. Ini ada outside temperature juga di bagian sini. Pengaturan arah semburan lengkap ya. Dia ada lari kepala kaki, kaki aja atau kaki dengan front defoggernya ya. Kita bisa atur di bagian sini. Nah, ini juga ada quiet mode ya untuk matiin speaker belakang. Jadi kalau penumpang lagi tidur nih, speaker depannya aja yang nyala. Ada radio, media, user manual, dan setup. Nah, setup ini adalah setup untuk macam-macam. Ada untuk sistem untuk vehicle, tadi ada untuk ADAS-nya ya, untuk Hyundai Smart Sense. Ini kita bisa atur buat ACC atau Adaptive Cruise Control. Kita bisa atur di sini. Driving safety, driver attention warning, dan parking safety juga ada di bagian sini ya. Ini buat kamera 360-nya ada. Dan dia di sini tadi untuk mengatur drive mode ya. Dan ini bisa diatur termasuk sampai brake mode-nya ya. Kita bisa atur untuk normal atau sport. Ini dalam ya. Nah, ini untuk mode berkendara, dia juga bisa custom drive mode. Nah, ini kalau kita custom, dia bisa custom dari power output, sensitivitas ini ya, sensitivitas gasnya. Terus juga dia bisa ngatur buat steering sama driveline-nya. Ya. Nah, terus di sini tadi kita lanjut lagi ya. Di sini masih ada buat steering dan driveline. Nah, driveline ini kita bisa atur. Dia bisa all-wheel drive atau automatic all-wheel drive. Automatic all-wheel drive ini artinya dia tergantung kebutuhannya. Jadi kalau memang dia lagi memang mau pakai penggerak 4 roda dia bisa, dan dia juga bisa disetting 2-wheel drive only ya. Nah, di sini kemudian dia ada active sound design. Ini kita bisa atur untuk suara EV-nya. Jadi ini biar kedengeran ya dari luar. Ada head-up display atau HUD. Nah, ini kita bisa atur untuk display kontrolnya. Kita mau tampil apa saja. Dan ini kita bisa atur untuk posisi kemiringan. Content selection kita bisa atur, dia ada 3 ya. Ada driving convenience info, blind spot, sama radio or media info. Blind spot safety ini artinya ketika nanti kita ngesen ke kanan dan dia nanti ternyata ada mobil, nah dia akan kasih info juga di bagian HUD-nya tadi. Jadi nggak bergantung sama spion. Kemudian untuk meter cluster, nah ini dia bisa diatur untuk iluminasinya seberapa jauh. Cluster time selection, nah ini buat ngatur. Nah ini kita bisa ngikutin berdasarkan drive mode atau kita mau ngatur bebas. Jadi sama aja. Jadi kalau A itu tadi yang normal, B itu yang sport, C itu yang eco. Jadi kita bisa atur atau kita ngikutin drive mode juga bisa. Nah, kemudian di sini juga bisa untuk reset average energy consumption. Ini bisa diatur setelah mesinnya nyala, setelah ngecas, atau secara manual. Jadi kalau secara manual artinya adalah kita kalau secara manual artinya adalah kita baru reset, baru dia akan nyala lagi. Nah, oke, kita lanjut lagi. Di sini dia tadi di cluster ya. Nih kita lihat ada welcome sound, tadi ada suaranya kalau pas lagi nyalain. Terus ada climate, ini buat AC, buat jok. Nah, ini kita bisa kasih tahu, ini juga bisa ngaktifin seat position change alert. Jadi kalau misalnya joknya ternyata diubah, kita bisa tahu. Jadi misalnya mobilnya dipakai supir atau dipakai temen, nah ini kita bisa tahu. Pengaturan lampu, ada ambient light. Ambient light-nya dia warnanya bisa pilih ya. Ini kebetulan yang di sini warna biru, jadi sesuai dengan mobilnya kita bisa atur jadi warna kuning atau custom color. Nah, custom colornya ini dia 64 warna ya. Kita bisa pilih suka-sukanya kita mau warna apa. Dan ini juga kita bisa ngedim. Jadi kalau pas lagi gelap bisa didim, atau link ke drive mode juga bisa. Brightness bisa kita atur, dan dia bisa ngikutin sama speed mobil. Ini keren banget. Nah, khasnya mobil Hyundai atau mobil-mobil Korea itu dia pengaturan one touch signal bisa diatur dari 3 sampai 7. Kemudian ada mirror light. Nah, ini kalau kita buka kunci, ketika kita mendekat nanti spionnya bisa ngelipat dulu, ngebuka dulu ya, tapi mobil kekunci. Ada headlight delay, travel mode, ada intelligent high beam atau auto high beam. Ini bisa diatur. Nah, terus di sini juga ada untuk pengaturan pintu, auto lock, auto unlock, approach unlock, pembukaan bagasi elektrik, ini kita bisa atur semua, dan convenient ya. Ini untuk recording alert, ini untuk ingetin kalau penumpang belakang ngecek ada yang tidur atau enggak. Nah, terus di sini tadi ada EV, sound, device connection, user profile, screen theme. Nah, ini kita bisa atur ya warna putih atau hitam. Nah, kalau warna putih itu dia kayak gini. Nah, memang dia agak jomplang ya kalau warna putih. Nah, cluster theme selection kita bisa atur tadi ya, screen saver dan split screen. Nah, split screen ini kita bisa atur mau tampil split screennya apa aja. Ya, di sini ada display, button. Nah, buttonnya untuk pengaturan tombol ya, tombol favorit ya. Dan general setting. Nah, ada di bagian sini ya. Ini bahasa semua satuan kita bisa atur di bagian sini.
Nah, ini kalau kita pencet dia ada buat ngatur home icon, sama di sini ada balik lagi ke home. Nah, tadi untuk di sini lampu hazardnya dia benenyut ya. Ini warna silver. Di sini dia ambient light-nya warna merah. Ini keren ya bahannya. Dan ini dia ada beberapa tombol, ada parking sensor, kamera 360 ya. Ini kita bisa atur kamera 360-nya. Ada untuk tune, setup, favorite menu, media, home. Ini knob volumenya fisikal ya. Kita bisa putar seperti ini dan kita nyalain, kita tinggal pencet aja. Dan ini untuk pengaturan AC ya tadinya. Nah, ini AC-nya dual zone auto climate control ya di bagian sini ya. Dan ini AC-nya kita bisa atur. Untuk kipasnya ini buat suhu ya. Kalau kipas kayaknya dia harus naik ke atas nih. Harus kita buka dari AC-nya, menu AC-nya ya. Dia ada sirkulasi udara, front end defogger. Oh, ada di sini ya untuk kipasnya nih. Ada kipasnya di sini. Dia ada untuk auto AC dan ini kita bisa atur. Dia mau autonya yang soft, medium atau low ya. Ini jadi istilahnya semburan anginnya kita bisa setting ya. Nah, ini untuk temperatur. Nah, untuk pengaturan AC tadi untuk suhu paling saling dingin 17 derajat, paling panasnya dia touch sensitif ya untuk panelnya ya, 27 derajat Celcius. Jadi dia nggak ada heater ya. Jadi untuk akses dari heated steering wheel dan cooler seatnya dari sini. Ini ada untuk EV start stop ya. Nah, di sini dia ada wireless charger ya. Dan di sini ada USB buat ngecas. Ini buat ke head unit ya lebih tepatnya ya. Ada dua buka holder, ada auto hold, power window-nya dia udah auto down dan auto up di sisi driver dan di semua sisi lainnya ya. Jadi di bagian tengah ada window lock, auto hold, power door lock ada di bagian sini. Dan di sini dia ada, ini bahannya soft touch ya. Ini bahan soft touch. Dan ini dia ada laci penyimpanan kecil, dan ini dia ada USB Type C ya, ini buat ngecas. Nah, untuk joknya ini dia warna hitam perforated leather ya, karena dia ada cooler seatnya tadi. Dan ini juga dia ada tulisannya ya, Hyundai Ioniq 6 airbag. Jadi ini dia keren modelnya. Dan ini dia lengkap ya, airbagnya 6 ya. Seatbeltnya lengkap dengan head adjuster, hand grip model retract, sun visor sisi penumpang lengkap dengan ticket holder, vanity mirror, dan dia untuk lampunya dinyalainnya manual LED ya. Nah, dan juga untuk di sini dia ada kontrol untuk bagian tengahnya nih, lampunya bisa dinyalain, yang tengah warna lingkaran seperti ini LED. Nah, ini dia kita bisa buka untuk sunroofnya, tapi dia ini kaca mati. Nah, dia cuma bisa buka tirainya aja ya, tuh. Oh, ternyata dia bisa buka kacanya sekalian. Dia udah bisa buka kaca sekalian. Dan ini one touch ya. Jadi one touch buka, one touch tutup. Nah, dia langsung bisa nutup sama tirainya ya. Jadi ini one touch. Dan sayangnya untuk Hyundai Ioniq 6 ini belum dilengkapi dengan BlueLink. Jadi kalau kalian mau Hyundai EV yang pakai BlueLink, itu harus beli Ioniq 5 ya untuk saat ini. Jadi untuk BlueLink belum ada di Ioniq 6. Untuk spion tengah frameless auto dimming ya. Untuk sun visor sisi driver dia lengkap dengan ticket holder, vanity mirror, dan dia lampunya LED ya. Dan tadi kalau misalnya kita coba nyalain ya, misalnya mobil kita nyalain. Nah, kita coba nyalain sebentar, lalu kita coba matikan lagi. Nah, dia ada animasi ya. Dan kalau kita buka pintunya, nah nanti kita bisa lihat tuh, dia ada animasi logo Hyundai-nya. Ini keren banget ya. Jadi seolah dia menyambut kita. Nah, dia ada toy terbos di sana ya. Dan untuk layout door trimnya dia seperti ini. Nah, untuk glove boxnya dia masih bisa dibuka ya. Ini soft opening, dia ada 2 lapisan dan dia ada lampu LED ya di dalamnya, dan dia ukurannya seperti ini. Kita coba masuk ke baris kedua ya. Nah, di baris kedua. Nah, untuk door trim ini masih plastik ya. Di sini dia kulit, ini gede ya. Dan ini dia ada heater seat 2 level ya. Dan ini untuk power window tadi all auto ya tadi ya. Di sini ada tempat penyimpanan kecil, cuma di sini nggak ada emblem Bose-nya untuk speakernya. Dan ini dia ada door pocket, cup holder, dan speaker tadi ya. Nah, duduk di baris kedua dari Hyundai Ioniq 6 ini memang sebenarnya kalau saya tinggi 164 nih lega ya. Cuman mungkin bagi sebagian orang mereka akan lihat Ioniq 5 akan lebih lega dari Ioniq 6. Nah, untuk ruang sepatu masih cukup oke menurut saya. Ada seatback pocket mode jaring di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Dan untuk jok yang di bagian sebelah kiri ini dia masih bisa kita atur untuk sliding, recline, dan ini kita ada mode cepat buat
ngebalikin supaya joknya ini dia ke depan. Jadi ini untuk ngasih ruang kaki yang lebih luas di bagian sebelah kiri. Jadi ini ala-ala mobil sedan gede. Ada pengaturan ada AC belakang, tapi ini pengaturan dari depan. USB-C 2 buah, ada tempat penyimpanan. Dan ini layout dari dashboardnya untuk Hyundai Ioniq 6. Nah, ada lampu baca ya di bagian atas nih LED. Dan ini dia on the time seperti ini untuk handgrip mode retract ya. Dan ini dia untuk Hyundai itu kaca filmnya dia pakai Smith film bawaannya. Dan untuk headrest 3-tiganya udah adjustable ya, lengkap dengan seatbelt tengah 3 titik semua ya. Dan ini dia armrestnya itu dia ada 2 buah cup holder di bagian sini ya. Nah untuk joknya ini dia nggak bisa di recline ya, ini fix ya, ini fix dan dia ada isofix nya di bagian sini. Nah ini untuk colokan V2L nya, untuk yang di dalam itu dia ada di sini ya. Nah ini dia ada di bagian sini untuk colokannya, ini kita bisa buka ya. Coba nih bukanya dia mesti pakai kunci ya di sini. Sekarang kita coba ke bagasi ya. Nah, untuk rem belakang dia cakram ya. Dan ini untuk buka pengecasan dari sini. Nah, elektris ya. Dan pengecasannya ini dia modelnya seperti ini. Dan ini buka tutupnya elektrik. Nah, kalau tutup kita tinggal pencet lagi. Jadi gampang banget. Nah, lalu untuk Ioniq 6 ini belakangnya dia seperti ini. Dia memang pixelated juga ya. Lampu rem LED, lampu sein LED, lampu mundur juga LED ya. Ada sensor parkir di bagian belakang 4 titik seperti ini ya. Dan untuk kamera belakang ada di bagian sini, ada emblem Hyundai ya. Dia keren ya, bentuknya seperti ini. Dia ada antena udah shark fin. Nah ini untuk lampunya dia kalau diinjek remnya tadi seperti ini ya, di atas dan di bawah dia nyala. Untuk bagasinya dia elektrik ya, udah power back door. Nah dia bagasinya kapasitasnya seperti ini kalau dalam kondisi dia tegak semua. Dan ini kita kalau mau buka dia, ini buat buka port charging dalam keadaan darurat ya. Nah di sini dia cuman ada toolkit ya, jadi sama tire repair kit, dia nggak dapat ban serep. Untuk tutup bagasi kita tinggal pencet dari sini. Dan itu juga ada tombol buat ini ya, ngelipat joknya ya. Jadi dia dilipat dari belakang. Nah ini adalah layout dari bagian belakangnya secara keseluruhan. Nah untuk di sisi penumpang depan dia joknya sama-sama elektrik ya. Jadi joknya ini elektriknya sama-sama lengkap. Nah ini layout dashboard dari sisi penumpang depan. Dia tetap AC Smart Key lengkap ya, di bagian depan juga ada. Nah jadi sekian dulu untuk video in-depth dari Hyundai Ioniq 6. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke ya, jadi ini adalah brosur dari Hyundai Ioniq 6 ya. Kita langsung buka aja. Nah ini kebetulan yang di depan yang ditampilkan yang warna ini ya, Gravity Gold Paint, ini warna signature dari Ioniq 6 ya. Dan ini dia ada 4 fitur utama atau key features-nya ya. Ini ada Bridge Center Type Console, EP Performance Tune Up, ada Bose Premium Sound System, dan dia ada Relaxation Comfort Seat. Dan ini ada display interiornya ya. Dan ini dia kali yang saya bilang dia ambient lighting-nya adalah 64 warna. Nah kemudian untuk Hyundai Ioniq 6 ini juga punya beberapa benefit terkait baterai dan juga terkait garansi umum dan juga maintenance free parts and maintenance ya. Pertama dari baterai, untuk semua lini produk Hyundai berbasis listrik itu garansinya adalah 6 tahun atau 160.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Garansi umum 3 tahun atau 100.000 km, dan free parts and maintenance itu selama 6 tahun atau 90.000 km. Jadi ini cukup panjang ya untuk sebuah mobil listrik untuk saat ini, hitungannya nih cukup panjang. Dan untuk Hyundai itu biasanya servis pertamanya tetap ada ya, jadi dia tetap servis pertama 1 bulan atau 1.000, dan setelah itu nanti akan ada servisnya yang dia per tahun ya, servis tahunannya itu 15.000 atau 1 tahun. Nah lalu dia ada platformnya. Nah ini dia ada pakai platform eGMP atau Electric Global Modular Platform. Jadi ini adalah platform memang didesain secara khusus oleh Hyundai untuk mobil listriknya ya. Jadi dia memang ini murni mobil listrik, bukan ngambil dari basisnya yang masih ada mesin bensin. Jadi kayak Ioniq 5 juga sama ya, dia pakai eGMP juga. Nah, kemudian untuk pengecasan, untuk 1 kali cas dia bisa nempuh 519 km ya, ini pakai skemanya adalah WLTP. Dan untuk pengecasan 12 jam kalau pakai AC, dan DC-nya 73 menit ya. Nah, ini untuk disclaimer-nya, dia untuk yang AC 12 jam itu melalui AC 7 kW, kalau DC-nya itu dia 50 kW ya.
Karena yang memang ada di saat ini tuh baru 50 kW atau 50.000 watt ya, setahu saya. Nah, ini untuk speknya dia pakai dual motor all-wheel drive, tenaganya adalah 239 kW atau 326 PS dengan baterai sebesar 77,4 kWh. Dan juga nih dia punya V12 ya. Nah, ini yang kelewat ya pada saat saya in-depth tour di bagian interiornya. Dia ada dua, ada yang di interior sama yang di eksterior. Kalau yang di dalam itu dia terdiri di baris kedua. Jadi biasanya di tengahnya itu dia ada colokan V2L. Nah, kalau yang di luar itu dia di sisi luarnya. Itu ada di bagian samping ya. Jadi pada saat kita buka di port pengecasan, nah itu dia bisa diaktifkan untuk mode V2L eksternalnya atau outdoornya. Lalu dia juga punya fitur Hyundai Smart Sense yang cukup lengkap. Dia ada untuk for collision avoidance assist atau pre-collision warning, ada blind spot assist, dan dia sudah dapat smart cruise control with stop and go function. Jadi ini dia sudah bisa merayap ya untuk ACC-nya. Jadi kalau di kemacetan dia akan ngikutin. Kemudian ada RCCA atau reverse traffic alert, ada lane keep assist, sama surround view monitor atau kamera 360. Nah, ini untuk spesifikasinya ya. Nah, dan untuk Ioniq 6 ini dia hanya tersedia dalam satu varian ya. Dia cuman variannya adalah tipe signature. Dan untuk Hyundai Ioniq 6 ini belum ada blue link. Jadi kalau kalian mau beli mobil listrik Hyundai yang ada blue linknya, berarti harus beli Ioniq 5 ya, yang improvement. Nah, ini untuk spesifikasi terkait panjang, lebar, dan tinggi. Dan ini warnanya. Nah, untuk warna yang nambah 3,5 juta tuh ada di dua warna ini ya. Jadi di Gravity Gold Matte dan Nocturne Grey Matte. Nah, sisanya itu nggak nambah ya, jadi harganya normal. Nah, yang di bawahnya ini adalah warna pada bagian sekujur ininya ya. Jadi pada bagian side skirt, front skirt, dan rear skirtnya itu dia ngikutin. Jadi kecuali untuk warna Gravity Gold Matte, itu dia pakai warna hitam ya. Tapi yang lain dia warnanya adalah modern silver metallic ya. Nah, ya, oke. Jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari Hyundai Ioniq 6 dan juga untuk brosur dari Ioniq 6. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.